Iya, pemirsa apa kabar? Jika Anda sedang menghabiskan waktu di rumah, work from home, ya ada baiknya Anda belajar untuk melakukan hal-hal baru seperti kerajinan tangan. Nah, ini tidak saja hanya bisa menghasilkan karya-karya indah yang berguna, namun juga bisa melepas stres pemirsa. Melatih gerak motorik, koordinasi mata dan tangan juga tentunya menyenangkan untuk dilakukan. Nah, selama 30 menit Jurnal Ekstra akan menghadirkan berbagai kegiatan kerajinan tangan yang bisa Anda ikuti di rumah tentunya. Jadi ada melukis dengan cat akrilik, lalu membentuk kaligrafi, membuat selimut, kebaya, dan benda-benda unik lainnya. Kita akan ikuti liputannya, langsung saja ini dia untuk Anda. Berkarya bisa saja dilakukan saat waktu senggang. Motivasi dapat diperoleh bila Anda memiliki hobi tertentu, misalnya melukis. Sekarang pelukis kebanyakan beralih ke akrilik. Akrilik ini periode 10 tahun ya, atau 5 tahun terakhir ini karena ramah lingkungan dan mudah untuk pemeliharaannya. Akrilik itu cukup pakai air, kuas dicuci, udah cukup. Kalau minyak agak ribet ya, dan bau. Tapi secara teknis sama, saya mengikuti karakter ya, karakter mereka karena rata-rata ibu-ibu ini kan di atas 40 tahun ya. Mereka orang-orang sudah berkarakter ya. Secara pengalaman hidup ya, mereka udah berkarakter. Tinggal saya mengarahkan. Jadi bukan menurut standar ibu ini, standar lukis yang saya arahkan. Lukisan tuh nggak ada batasannya. Bisa setahun 2 tahun dia menganggap udah oke. Mereka ingin apa, saya ingin apa, kita pelajarin, kita arahkan sampai justru banyak inspirasi dari situ. Setiap objek itu ada pengaruhnya dengan teknik. Jadi itu pengaruh dengan jenis material. Memang hobi ingin memperdalam ilmu melukis aja. Dulu pernah belajar melukis, tapi karena usianya masih kecil, jadi belum berani kali ya berkomunikasi langsung sama guru yang masih rada malu-malu. Terapi jiwa mungkin. Ya itu salah satu mengekspresikan perasaan, pikiran, dituangkan di dalam kertas atau kanvas. Seni melukis bunga 3 dimensi ini berasal dari Rusia. Untuk mengetahui cara membuatnya, saya akan mengikuti workshop sculpture painting. Sculpture painting itu adalah teknik melukis 3 dimensi dengan bahan plaster. Bahannya lembut seperti butter, tapi ketika kering dia seperti semen. Kalau untuk sculpture painting, tentunya kita butuh bahan utamanya adalah plaster. Kemudian alatnya kita membutuhkan pisau palet, kemudian medianya bervariasi, tapi biasanya kita pakai media dari bahan kayu atau MDF. Selain kayu, kita bisa juga bikin di tas berbahan rotan, pandan. Jadi sekarang memang untuk pemula itu memang bahannya harus kayu yang keras, tapi ketika sudah belajar, seiring dengan pengalaman itu kita bisa apply di media apa aja. Bahkan di botol kaca atau di toples kaca pun bisa. Kalau di sculpture painting itu yang paling utama memang kuncinya adalah ketekunan. Nah, memang bunga itu kan macam-macam. Teknik membuat satu bunga ke bunga yang lain itu juga berbeda. Misalnya seperti mawar, anggrek itu tekniknya beda-beda. Tapi ketika membuat satu bunga kita mendapatkan teknik satu, ketika di bunga yang lain kita mendapatkan teknik yang lain, itu nanti bisa di-combine. Jadi bisa bereksplorasi seni. Sculpture painting ditemukan pada tahun 2015 oleh seniman Rusia bernama Evgenia Ermilova. Karya seni yang sudah jadi dan masih basah ini masih perlu dikeringkan minimal selama 2 hari supaya tidak merubah bentuk dan kualitas warnanya. Francisca Elizabeth, Yudi Ardian, Berita 1, Jakarta.
saya akan mengikuti workshop kaligrafi, yaitu seni menulis indah menggunakan pena. Hari ini kita belajar kaligrafi pointed pen. Jadi namanya itu copperplate base scriptnya. Tapi biasanya lebih sering dibilang pointed pen kaligrafi karena si ujung penanya itu lancip. Kita belajarin hari ini, dia nipnya itu pointed, makanya namanya pointed pen kaligrafi. Kalau dulu zaman sekolah pernah belajar namanya tulis huruf sambung. Nah, itu dari situ sebenarnya basicnya kalau yang gampangnya untuk common people yang belum tahu yang namanya kaligrafi. Belajarnya sih dari awal lebih banyak kita belajar pakai alatnya. Jadi gimana cara pakai alatnya untuk nulis si scriptnya itu, which is copperplate. Jadi copperplate itu nama scriptnya. Nah, script itu kalau di komputer kayak font, writing. Itu kan ada beda-beda, kita bisa download. Nah, sama. Jadi untuk kaligrafi dia namanya script, which is scriptnya itu yang kita belajar hari ini, copperplate yang adalah klasik writing. Awalnya tertarik itu karena ngeliat dari Instagram. Banyak banget yang tulisannya itu bagus-bagus, terus Instagramable. Jadi tertarik aja untuk coba belajar deh. Kebetulan juga karena saya basicnya itu dari graphic designer. Buat saya kaligrafi itu seperti mungkin kalau orang yoga kali ya. Karena kayak buat saya ketika kita menulis kaligrafi itu kita harus tenang, terus gak boleh buru-buru, harus fokus, dan itu bikin kayak semacam meditasi pribadi buat saya sih. Agar dapat menulis kaligrafi, Anda perlu mempelajari beberapa bentuk goresan. Contohnya di huruf A ini ada bentuk goresan yang dinamakan overturn dan oval. Tidak terlalu mudah, namun jika dipelajari terus-menerus dan dilatih, Anda bisa memperoleh bentuk huruf yang indah. Francisca Elizabeth, Rama Wirawan, Berita 1, Jakarta. Ya, kami masih akan menghadirkan berbagai liputan-liputan menarik tentang kegiatan-kegiatan menyenangkan yang bisa Anda lakukan selama di rumah aja. Tetaplah bersama kami, Jurnal Ekstra segera kembali.